Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Made Hipnotis. Kali ini kita berbicara soal kepribadian. Ada kepribadian yang disebut dengan NPD, Narcissistic Personality Disorder, arti gangguan kepribadian di mana seseorang haus dengan pujian-pujian dan ketika dia dikritik maka amarah dan kebenciannya yang meletup. Terlalu narsistik ini membuat dia menjadi sentral dari segala masalah. Dia menganggap semua orang itu harus menghormati dirinya, seseorang tidak bisa menerima perbedaannya. Nah, kenapa ada orang yang bisa menjadi pasangan seorang narsistik? Ya, apakah itu tidak terbaca ketika dia berpacaran? Ya, sampai dia memiliki anak baru tahu dia seorang narsistik. Seorang narsistik itu pintar banget untuk menyembunyikan bahwa dia adalah orang yang narsistik. Yang jadi problem adalah kenapa narsistik sampai sekarang susah diobati adalah satu, narsistik tidak merasa dirinya sakit. Karena dia tidak merasa dirinya sakit, dia tidak pernah mau untuk berobat. Malah orang lain yang dianggap adalah orang yang sakit dirinya, padahal penyebab orang itu sakit. Nah teman-teman, kenapa ada orang yang bisa berpasangan dengan orang yang NPD ya. Jadi ketika seseorang berpacaran, biasanya karakter NPD-nya tidak keluar. Dia menjadi orang seolah-olah dia menjadi dewa ya, menjadi orang manusia yang super baik, yang sangat perhatian. Karena seorang NPD itu pintar banget untuk bersandiwara ya. Jadi ketika orang berpacaran itu dia akan melihat bahwa seorang NPD itu adalah seseorang yang memang penuh perhatian, penuh kebaikan ya. Tetapi ketika kita sudah berumah tangga dan seorang NPD sudah merasa dia memiliki, maka sifat aslinya akan keluar. Biasanya orang NPD itu karena tidak pernah merasa bersalah dan pasangannya itu harus sangat menghormati dia tanpa dia menghormati pasangannya. Termasuk kepada anak-anaknya. Seorang NPD tetap merasa bahwa dia adalah orang yang harus dicintai tanpa dia memberikan cinta kepada pasangannya atau kepada anak-anaknya. Nah teman-teman, sebenarnya seorang NPD itu adalah korban salah perawatan selama dia masa kecil atau perlawanan dari dirinya yang mungkin mengalami kekerasan pada waktu kecil sehingga terjadilah NPD. Nah teman-teman, kalau kita tahu bahwa seseorang NPD, mungkin jawabannya gampang, kita hindari saja, menjauh dan jangan berteman. Tetapi tidak mudah bagi orang yang sudah menikah dengan seorang NPD atau seorang orang tua yang baru tahu anaknya NPD. Oke. Nah, dari ini dokter kasih tips ya. Sebenarnya kuncinya yang membedakan seorang NPD dengan gangguan kepribadian yang lain, misalnya marah-marah, ya gangguan kepribadian apapun itu, tetapi orang lain selain NPD, dia merasa memang dirinya itu memiliki gangguan kepribadian. Misalnya ketika orang punya kepribadian selalu marah-marah ya, atau selalu stres di jam-jam kesibukan. Nah kalau kita nasihati orang yang punya karakter marah-marah, dia sadar bahwa dirinya marah-marah, dan kesadaran ini penting karena orang akan berobat ya. Tetapi seorang NPD dia tetap tidak merasa bersalah. Inilah yang membuat sulitnya orang NPD untuk sembuh dari NPD-nya atau narsistiknya. Nah teman-teman yang sudah terlanjur punya suami NPD atau istri NPD, teman-teman pakai tipsnya dokter ya. Jadi kita lakukan pendekatan secara alam bawah sadar. Teman-teman ketika pasangan teman-teman tidur ya, nah teman-teman kan masih satu tempat tidur karena masih pasangan resmi. Nah tapi teman-teman masih berkeinginan untuk menjalin hubungan atau pasangan perkawinan ini masih bisa dipertahankan. Teman-teman kasihkan sugesti ke dalam pikiran bawah sadarnya.
Sugestinya itu sama kayak afirmasi yang lain. Misalnya ungkapkan perasaan cinta teman-teman kepada orang NPD itu yang jadi pasangan kalian, ya. Ungkapkan perasaan dan keinginan kalian itu apa, ungkapkan juga ke dalam pikirannya dia. Nah, dengan memberikan sugesti ke dalam alam pikirannya, kita mengharap bahwa dia bisa berubah. Karena apa? Karena ternyata NPD itu sama seperti kita, cuma karena dia tidak merasa dirinya bersalah, dia tidak merasa bahwa apapun yang diomongkan atau apapun kelakuannya dia itu telah menyakiti pasangannya, ya. Jadi teman-teman, ketika kita sudah terlanjur menikah dengan pasangan NPD, lakukan cara dokter, lakukan sugesti positif sesuai dengan keinginan teman-teman. Ketika pasangan teman-teman istirahat di tempat tidur, sugestikan ke dalam pikirannya hal-hal yang ingin teman lakukan, yaitu afirmasi, ya. Afirmasinya tuh berbeda antara satu dengan lain karena biasanya permasalahannya berbeda. Oke, teman-teman tetap semangat.